Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan secara umum merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan praktikum kali ini yaitu yang pertama ada biji kacang hijau, yang kedua ada 2 buah gelas plastik, yang ketiga ada kapas secukupnya, yang keempat ada kertas label, yang kelima ada air secukupnya, yang keenam ada penggaris, alat tulis, dan buku untuk mencatat hasil pengamatan. Nah, sekarang kita akan menempelkan kertas label A dan kertas label B pada gelas. Jadi, kertas label ini digunakan untuk membedakan praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau dengan praktikum yang sebelumnya agar hasilnya tidak tertukar. Adapun cara kerja pada praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau yaitu yang pertama, rendamlah biji kacang hijau di dalam air semalaman. Nah, tujuannya adalah untuk menyiapkan biji kacang hijau agar perkecambahan bisa berlangsung lebih cepat dan membantu melembutkan kulit biji agar mudah pecah saat tumbuh. Kemudian, masukkan kapas ke dalam gelas dan basahi kapas yang ada di dalam gelas secukupnya. Selanjutnya, taburkan biji kacang hijau di atas kapas yang sudah basah. Siram kapas secara rutin. Nah, ini kita harus menjaga agar kapas tetap lembab, jangan terlalu basah. Kemudian, tempatkan gelas di tempat yang terkena cahaya matahari tidak langsung. Setiap hari kita harus mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dengan mengukur panjang akar dan batang menggunakan penggaris. Lakukan pengamatan ini dari hari ke-0 sampai hari ke-14. Kemudian mencatat hasil pengamatannya di dalam tabel. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau selama kurang lebih 14 hari. Dari hasil pengamatan didapatkan proses pertumbuhan pada hari ke-0 sampai hari ke-1, biji akan menyerap air atau melakukan proses imbibisi sehingga kulit biji akan pecah. Pada hari ke-2 sampai hari ke-4, akar primer atau akar yang pertama kali tumbuh akan melakukan pertumbuhan ke bawah, sedangkan batang mulai tumbuh ke atas. Pada hari 5 sampai hari ke-7, daun lembaga atau kotiledon mulai muncul dan batang bertambah tinggi.
Pada hari ke-8 sampai hari ke-14, pertumbuhan cepat, daun sejati mulai muncul, batang semakin kokoh, dan akar menyebar. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran panjang akar tumbuhan kacang hijau, sedangkan perkembangan ditandai dengan munculnya akar dan batang pada kacang hijau. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu faktor dari dalam atau internal berupa faktor genetik atau faktor keturunan dan hormon tumbuhan. Kemudian faktor luar atau eksternal berasal dari lingkungan tempat kacang hijau tumbuh seperti cahaya, air, suhu, dan kelembaban udara. Kesimpulan dari kegiatan praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau yaitu 1. Biji kacang hijau mulai berkecambah setelah mengalami proses imbibisi yaitu proses penyerapan air yang dapat memicu pecahnya kulit biji dan keluarnya akar kecil. 2. Pertumbuhan akar lebih cepat daripada batang selama masa pengamatan. 3. Daun lembaga atau kotiledon mulai tampak pada hari ke-4 sampai ke-5, sedangkan daun sejati atau daun yang berwarna hijau mulai membuka pada hari ke-6 sampai hari ke-7. Sehingga fotosintesis mulai aktif setelah daun membuka yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan batang dan perkembangan tunas baru. Adapun faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau selama praktikum ini yaitu kelembapan media dari kapas basah, kemudian cahaya atau sinar matahari secara tidak langsung, dan suhu ruangan yang mendukung metabolisme tumbuhan. Perkembangan terjadi secara bertahap yaitu dari perkembangan akar primer, kemudian pembentukan batang, pembentukan daun lembaga, munculnya daun sejati, dan pertumbuhan tunas baru. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan, kacang hijau mengalami pertumbuhan optimal dalam waktu kurang lebih 14 hari yang ditunjukkan oleh peningkatan ukuran akar dan batang yang konsisten serta pembentukan struktur daun yang sempurna. Demikian praktikum pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang telah saya lakukan. Dari hasil pengamatan, kita dapat memahami bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Semoga praktikum ini menambah wawasan dan rasa ingin tahu kita tentang dunia tumbuhan. Sampai jumpa di kegiatan praktikum berikutnya. Terima kasih.